Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dengan NIM 224030099. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah ingin mempresentasikan tugas pra-UAS dari mata kuliah Manajemen Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman etos kerja dan pembinaan kerja. Nah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi etos kerja menurut Islam. Nah, dari definisinya sendiri, etos itu berasal dari kata Yunani atau bisa disebut dengan ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, dan keyakinan terhadap sesuatu. Sikap ini tidak hanya terjadi pada individu saja, namun juga terjadi pada kelompok, bahkan masyarakat. Etos adalah semangat untuk mengembangkan segala sesuatunya dan menghindari segala kerusakan, sehingga setiap pekerjaan berorientasi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya atau yang ada dalam pekerjaan. Nah, kemudian etos kerja menurut Islam atau etos kerja menurut Muslim itu merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengerahkan seluruh harta, pikiran, dan ingatannya untuk memahami atau mengungkapkan pentingnya dirinya sebagai hamba Allah yang harus tunduk pada dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau bisa dibilang dengan khairul ummah. Nah, dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja seseorang itu dapat memanusiakan dirinya. Karena dengan bekerja seseorang dapat memenuhi dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari masyarakat. Nah, etos kerja Islam sendiri itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa apabila Anda bekerja atau Anda bekerja keras karena dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni Anda. Tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang Anda kerjakan. Makanlah hasil kerja keras atau kerja kerasmu. Etos kerja Islam memandang dedikasi yang besar terhadap kerja keras sebagai suatu kewajiban. Upaya yang cukup harus menjadi bagian pekerjaan yang dipandang sebagai tugas orang yang cakap. Nah, kemudian ada ciri-ciri etos kerja menurut Islam. Yang pertama ada as-shalah, yang kedua al-ligan, yang ketiga ada al-ihsan, dan yang keempat ada al-mujahadah, dan terakhir ada tanafus dan ta'awun. Nah, kemudian untuk definisi as-salahnya, artinya as-salah yakni baik dan bermanfaat, yaitu mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberi manfaat bagi orang sekitar dan orang banyak. Dan kemudian yang kedua itu al-ligan atau stabilitas dan kesempurnaan. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun dan tuntas. Dengan kata lain, ia melakukan tugasnya dengan sempurna. Dan kemudian ada al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Nah, untuk kualitas al-ihsan ini mempunyai dua makna atau mempunyai dua pesan. Pesan pertama yakni melakukan yang terbaik dan yang dapat dilakukan. Dengan makna ini pengertiannya sama dengan al-ligan. Pesan yang dikandungnya antara lain agar setiap muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dan segala hal yang ia kerjakan, apalagi untuk kepentingan umat. Nah, untuk makna yang kedua yakni mempunyai makna lebih dari prestasi atau kualitas pekerjaan. Sebelumnya, makna ini memberikan pesan peningkatan yang terus-menerus seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, sumber daya lainnya,
Hal ini juga termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah. Dan kemudian ada al-mujahadah atau kerja keras dan optimal. Adapun pada surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang terakhir yakni ada tanafus dan ta'awun yang berarti berkompetensi dan tolong menolong. Adapun surat pada Al-Maidah yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan kemudian ada pada surat At-Taubah yang artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, materi berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Faktor yang pertama ada faktor agama, yang kedua budaya, yang ketiga sosial politik, dan yang keempat kondisi lingkungan, dan yang kelima pendidikan, dan keenam struktur ekonomi, dan yang ketujuh motivasi intrinsik individu, dan yang terakhir ada kinerja karyawan. Untuk faktor agama, pada dasarnya agama merupakan sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif, turut menambah kokohnya tingkat etos kerja yang rendah. Dan untuk faktor yang budaya, sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya. Secara operasional, etos budaya ini juga disebut etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi, dan sebaliknya. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja. Kemudian ada sosial politik. Nah, untuk faktor sosial politik ini, tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Nah, etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masyarakat, kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan hanya mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu kepada masa depan yang lebih baik. Kemudian untuk kondisi lingkungan, faktor ini itu etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Nah, lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi
mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan aktivitas bekerja. Dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik untuk bekerja, maka akan membawa pengaruh terhadap kegairahan atau semangat karyawan bekerja. Nah, pengertian lingkungan kerja di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, musik, penerangan, dan lain-lain. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Nah, kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Lagi, lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak, dan tingkat mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Nah, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja dalam setiap perusahaan mempunyai peranan penting karena lingkungan kerja mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi, dan hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang baik akan menyebabkan karyawan bekerja dengan baik dan bersemangat. Nah, kondisi lingkungan kerja adalah keadaan di mana tempat kerja yang baik meliputi fisik atau non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, dan lain sebagainya. Apabila kondisi kerja yang baik, maka hal tersebut dapat memacu timbulnya rasa puas dalam diri karyawan yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Begitu juga sebaliknya. Apabila kondisi kerja buruk, maka karyawan tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja. Nah, untuk yang kelima ada pendidikan. Faktor pendidikan dalam etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas produk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Nah, faktor yang keenam itu ada faktor struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan intensif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Dan yang ke-7 ada motivasi intrinsik individu. Nah, individu yang akan memiliki etos bermotivasi tinggi, etos kerja yang merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Baik, faktor yang ke-7 ada motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos bermotivasi tinggi, etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja, maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri sendiri yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, menurut Herzberg dalam bukunya, motivasi yang sesungguhnya bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Dia membagi faktor mendorong manusia untuk melakukan kerja ke dalam dua faktor, yaitu faktor hygiene
dan faktor motivator. Nah, faktor hygiene merupakan faktor dalam kerja yang hanya akan berpengaruh bila tidak ada, yang akan menyebabkan ketidakpuasan. Ketidakhadiran faktor ini dapat mencegah timbulnya motivasi, tetapi ia tidak menyebabkan munculnya motivasi. Nah, faktor ini disebut juga dengan faktor ekstrinsik, yang termasuk diantaranya yaitu gaji, status, keamanan kerja, kondisi kerja, kebijaksanaan organisasi, hubungan dengan rekan kerja, dan supervisi. Nah, ketika sebuah organisasi menargetkan kinerjanya yang lebih tinggi, tentunya organisasi tersebut perlu memastikan terlebih dahulu bahwa faktor hygiene tidak menjadi penghalang dalam upaya menghadirkan motivasi ekstrinsik ini. Nah, faktor yang kedua adalah faktor motivator sesungguhnya, yang ketiadaannya bukan berarti ketidakpuasan, tetapi kehadirannya menimbulkan rasa puas sebagai manusia. Nah, faktor ini disebut juga faktor intrinsik. Dalam pekerjaan yang meliputi pencapaian sukses, pengakuan, kemungkinan untuk meningkat dalam karir, tanggung jawab, kemungkinan berkembang, dan pekerjaan itu sendiri. Nah, hal-hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan performa kerja dan menggerakkan pegawai hingga mencapai performa yang tinggi. Nah, untuk yang terakhir ada kinerja karyawan. Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Nah, penilaian kerja merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan kerja individu dalam kehidupan organisasi. Setiap orang sebagai sumber daya ingin mendapat penghargaan dan perlakuan yang adil dari pimpinan organisasi yang bersangkutan. Nah, untuk mengidentifikasi suatu kinerja dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek kinerja itu sendiri.